Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Kristiani, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung, program studi teologi. Pada saat ini saya akan kembali memaparkan materi dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan judul materi yaitu Hamba Tuhan yang Excellent. Nah, apa itu excellent? Arti dari excellent yaitu mutunya sangat baik, unggul, memiliki nilai tambah, melakukan sesuatu dengan kualitas prima. Nah, setiap sektor kehidupan mengembangkan pelayanan prima, yaitu pemerintahan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Nah, menjadi tuntutan demi pelayanan adalah kekuatan yang menghidupi bisnis. Nah, pejabat yang melayani rakyat akan mendapat hormat. Konsep dunia pelayanan bersangkut paut dengan kepuasan pelanggan. Nah, Barata menyampaikan 6 unsur pokok pelayanan prima. Yang pertama yaitu kemampuan, yang kedua sikap, yang ketiga penampilan, yang keempat perhatian, yang kelima tindakan, atau akuntabilitas. Nah, apakah tuntutan pelayanan prima juga harus dipraktekkan dalam dunia rohani? Nah, bagaimana konsep pelayanan prima di bidang rohani? Nah, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita bisa lihat itu dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan ayat ke-24. Nah, pertanyaannya, mengapa harus excellent? Yang pertama yaitu teladan Tuhan. Jadi penciptaannya excellent, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31. Bahkan yang kedua yaitu penyelamatannya excellent. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai, dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Pelayanannya excellent, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan, di dalam Matius 14 ayat 16. Bahkan mengapa harus excellent? Karena ajarannya juga excellent. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna, di dalam Matius 16 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Nah, teladan tokoh Alkitab yang perlu kita teladani yaitu Habel. Habel ini memberikan contoh tentang memberi yang excellent di dalam Kejadian 4. Bahkan tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daud. Daud memberikan contoh tentang merancang atau berinovasi dan pemberian yang excellent demi membangun rumah Tuhan yang excellent. Nah, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasuk di seluruh negeri. Di dalam 1 Tawarik 22 ayat yang kelima. Bahkan kita juga belajar dari Maria. Maria ini memberikan contoh tentang pelayanan yang excellent. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Dan itu kita bisa lihat di dalam Matius 26 ayat 7 sampai 8. Bahkan kita juga belajar dari tokoh Alkitab yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus ini memberikan contoh tentang bekerja keras atau melayani yang excellent demi Tuhan. Nah, Paulus diperkirakan berjalan pincang atau mungkin ada sakit yang lain, namun ia tetap bekerja keras. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Jadi sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 10. Nah, apakah pelayanan prima harus dipraktekkan di gereja? Ya, jawabannya adalah harus, bahkan wajib. Nah, bahkan sebelum melaksanakan pelayanan di sekuler, sebenarnya ajaran firman telah menjadi imperatif atau perintah bagi kita. Nah, konsep pelayanan prima dalam sekuler adalah untuk memuaskan manusia, namun dalam kekristenan adalah untuk memuaskan hati Tuhan dan untuk memberkati sesama. Nah, bagaimana menjadi pelayan yang excellent? Yang pertama yaitu memiliki tujuan hidup yang jelas dan berorientasi pada Tuhan.
Yang kedua yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga suka belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat mengelola waktu dengan baik dan disiplin. Waktu tidak dapat diulang kembali, karena itu harus dikelola dengan baik. Yang kelima, melakukan tanggung jawab dengan baik sampai selesai. Tanggung jawab tidak boleh dikerjakan dengan lalai, melainkan harus dengan baik sampai selesai. Yang keenam yaitu menjaga kesehatan fisik. Kita tidak bisa melakukan pelayanan yang prima jika kesehatan fisik kita terganggu. Dan yang ketujuh, menjaga kesehatan emosi dengan selalu bersyukur, berpikir positif, dan menguasai diri. Nah, puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.